adalah superhero. Musik. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat gak? Masih dong, Kak. Oke, sekarang biar kita bisa tambah semangat, Kak Cecil dan Kak Ines mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Karena kita memuji nama Tuhan dengan lagu Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku
Tapi sebelum itu adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, buku tulis, alat tulis, serta hati dan pikiran adik-adik semua ya. Oke, sekarang mari kita pisah kelas ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Oke, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian dengan lagu yang berjudul Apaan Kak Cecil? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang disampaikan oleh teman kita Christina dan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Renal, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami dapat sekolah minggu. Tuhan, jika sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, tolong Kau berkati teman kami Christina yang akan membacakan Alkitab dan Kak Renal yang akan menyampaikan cerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Christina mau membaca Alkitab minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30-32 dengan berikut: Timotius turut serta dengan Paulus. Ia mengantar mereka keluar sambil mereka berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Terima kasih. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk melihat rambu lalu lintas. Dan apa sih arti dari rambu tersebut? Ini kakak masuk yang pertama. Ada yang tahu nggak ini rambu apa? Ada yang bisa jelaskan? Ini artinya dilarang parkir. Lalu ada rambu lalu lintas yang seperti ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Nah, ini artinya pengendara itu harus berhenti. Ternyata Alkitab juga sering memberikan tanda. Nah, biasanya tanda yang diberikan itu berupa tanda yang dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi itu mengartikan ke suatu hal tertentu. Misalnya, kita semua tahu bahwa pelangi itu muncul setelah hujan. Tapi ada yang tahu nggak sih bahwa pelangi itu menandakan apa? Ternyata adik-adik, ketika zaman Nuh, pelangi adalah tanda perjanjian Allah kepada manusia untuk tidak menurunkan air bah lagi. Nah, bagaimana dengan air? Di Alkitab, air itu sangat penting adik-adik. Dan juga orang-orang melihat bahwa air itu sebagai tanda dari berkat Allah. Nah, dan juga itu sebagai tanda bahwa pembasuhan atau pembersihan. Nah, karena itu pada hari ini kita ingin mempelajari betapa penting air ini ketika perjanjian baru. Nah, dan juga kita ingin tahu kenapa Yesus itu memerintahkan umatnya untuk dibaptis dan apa itu baptis. Mari kita masuk ke dalam cerita. Tepat sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus mengalami mati di kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga, Yesus mengumpulkan umat-umatnya. Lalu Yesus berkata demikian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu terdapat di Matius 28 ayat 19. Rasul Paulus dan rekan kerjanya Silas, mereka mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Yesus dan mereka langsung pergi ke segala penjuru untuk memberitakan firman Tuhan. Dan untuk orang yang baru percaya kepada Yesus, mereka akan membaptisnya dan akan mengajar bahwa mereka harus selalu taat kepada Tuhan. Nah, ketika Paulus dan Silas ini berada di suatu tempat yang bernama Filipi, mereka ditangkap, mereka dipukulin, lalu dipenjara. Nah, padahal kan mereka hanya memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Tapi kenapa mereka harus dipenjara? Ada yang tahu nggak kenapa mereka mengalami hal tersebut?
Ternyata karena orang Filipi itu tidak percaya kepada Tuhan dan mereka tidak menyukainya. Karena itu hal tersebut terjadi. Dengan apa yang telah dialami oleh Paulus dan Silas, apakah menurut adik-adik mereka tetap memberitakan firman Tuhan? Jawabannya adalah iya adik-adik, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, kepala penjara diperintahkan untuk memberikan penjagaan yang ketat kepada Paulus dan Silas ini. Dan mereka dipindahkan ke tempat tahanan di bawah tanah, sehingga sangat mustahil mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi ada hal luar biasa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini, yaitu mereka memuji nama Tuhan dan mereka bersorak-sorai meskipun mereka mengalami hal yang buruk. Mungkin adik-adik, ketika beberapa orang mengalami hal yang dialami oleh Paulus dan Silas, mungkin orang akan berkata, Tuhan, aku telah memberitakan firman Tuhan loh, tapi kok engkau tidak membantu aku, justru aku malah di penjara. Mungkin beberapa orang akan mengatakan hal tersebut. Tetapi Paulus dan Silas tetap tegar dan mereka tidak melakukan hal tersebut. Justru mereka malah menyembah Tuhan. Itu yang membedakan mereka dari orang-orang biasa. Nah, ketika pada tengah malam terjadi gempa yang sangat dahsyat yang menggemparkan seisi penjara. Nah, rantai dan gembok yang menahan pintu dari penjara itu terlepas adik-adik. Para penjaga mengira bahwa para tahanan itu pergi dari tempatnya, sehingga dia takut ketika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, dia akan dihukum. Sehingga itu dia mengambil pedang dan ingin menusuk dirinya. Lalu Paulus tiba-tiba berteriak dan berkata demikian, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Dengan gemetar dan takut, penjaga ini langsung mendatangi tempat Paulus dan Silas. Dan dia tersungkur di bawah kakinya Paulus dan Silas ini. Kemudian penjaga ini membawa Paulus dan Silas pergi dari tempat penjara itu. Lalu dia menanyakan hal ini. Dia bertanya, "Bagaimanakah aku dapat selamat?" Nah, lalu Paulus dan Silas mengatakan hal ini. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kemudian Paulus dan Silas menjelaskan firman Tuhan serta dia membaptis si penjaga ini serta seisi rumahnya, sehingga mereka seisi rumah itu percaya kepada Tuhan. Kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan dia memberikan jamuan kepada mereka. Kepala penjara ini sangat gembira adik-adik. Ada yang tahu gak kenapa? Itu terjadi karena ia dan seisi rumahnya itu dibaptis dan dia percaya kepada Yesus. Nah, itu dia cerita kita minggu ini adik-adik. Untuk aktivitas kita minggu ini itu simpel adik-adik. Adik-adik cukup foto dengan posisi terbaik adik-adik ketika beribadah. Nah, lalu bisa dikirimkan ke WA kakak. Lalu jangan lupakan sertakan nama ya. Nah, biar nanti bisa dapat stiker. Lalu stiker itu dapat ditukarkan dengan hadiah. Jadi sekian dari cerita kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Nah, seperti biasa, adik-adik taruh uang persembahannya di sebuah amplop yang sudah dituliskan hari dan tanggal ya. Dan tunggu kakak-kakak sekolah minggunya ngambil ke rumah adik-adik semua. Sekarang, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Doanya akan dipimpin oleh Kak Ines. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa tuh Kak Ines? Judulnya, Kecaplah dan Lihatlah. Musik.
Lalu berdiri dengan sikap siap. Seperti kakak-kakak yang ada di video ya. Sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, Mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yakin adik-adik semua pasti sudah tahu dong sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah tadi. Sekarang, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman yang tadi kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Dan sekarang, kami ingin melanjutkan kegiatan kami seperti biasa. Tolong selalu sertai kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.